wajah Tuhan, kita akan memulai ibadah, mesbah doa bagi kita. Kita mau lebih sungguh-sungguh ya saudara, setia mencari wajah Tuhan. Karena Tuhanlah yang mau menjadi pembela kita, yang menyelamatkan kita dari segala apapun yang terjadi dalam hidup kita ini. Kita percaya kalau kita hari ini menang, kita boleh sehat semua karena kebaikan Tuhan. Mari saudara, kita balas kebaikan Tuhan dengan kita memuji, menyembah Tuhan. Karena Dia pasti akan memberikan penyertaan berkat-Nya kepada kita, yaitu firman Tuhan yang memberikan kita keajaiban, kekuatan untuk menjalani hidup ini. Mari saudara, kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, memuliakan nama-Nya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kembali kami datang padamu, naikkan ucapan syukur pagi hari ini. Terima kasih Bapa Yesus, Tuhan kami, Tuhan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus. Kami tidak mau lepas daripadamu, kami mau lebih ingin sungguh-sungguh setia mengasihi Tuhan. Kami tidak menyerahkan hidup kami kepada masalah, kami tidak menyerahkan hidup kami pada apapun yang menjadi permasalahan kami. Kami percaya bahwa setiap apa yang terjadi dalam hidup kami untuk membuat kami lebih sungguh-sungguh mengenal Tuhan, lebih sungguh-sungguh kami hanya mengandalkan Tuhan. Begitu kami tidak mau Tuhan larut dalam Tuhan beban berat Tuhan, kami tidak mau larut dalam kesedihan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang menjadi penghibur, penyelamat hidup kami, dan kami percaya Engkau sedang membentuk kami untuk semakin kami menjadi jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang kuat, dan kami boleh menjadi pemenang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu pribadi hati kami yang sedang memuji, memuliakan nama-Mu. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya Bapa, haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, apapun yang terjadi, amin. Yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik, amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau Tuhan Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Terima kasih Bapa buat kebaikan hidup kami. Ya Tuhan, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ya Tuhan, itulah kerinduan kami Bapa, menyenangkan-Mu dalam suka dan duka hidup
tak mau berhenti memuliakan nama-Mu Yesus Tuhan. Engkaulah sahabat kami, Engkaulah juru selamat hidup kami, anak Allah, anak domba Allah yang hidup. Ku percaya Kau hadir dalam hidup kami, ku percaya Kau menyertai kami. Tak satu pun ku ragu akan segala kebaikan-Mu Yesus. Oh Yesus Tuhan, Kau layak disembah, dimuliakan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu Yesus Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, muliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang hidup. Kau hadir dan hidup di tengah-tengah kami. Kami tidak mau meragukan akan segala kebaikan Engkau ya Tuhan. Rancangan-Mu yang terbaik adalah rancangan yang indah, yang penuh dengan harapan masa depan yang indah bagi kami. Kami tidak perlu takut, kami terus mau dibentuk untuk kami lebih menyerahkan hidup kami kepadamu. Dan kami boleh menjadi Tuhan anak-anak pemenang, anak-anak terang, anak-anak garam Tuhan, yang bagi dunia Tuhan. Oh Bapa, kasih itu berlalu, kasih itu sudah mulai dingin. Namun kami sebagai anak-anak Tuhan, di tengah-tengah apapun Tuhan masalah hidup kami tetap mau memancarkan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan kebaikan-kebaikan buat kami Tuhan. Kami mau terus dibentuk, kami mau percaya bahwa Yesus Tuhan ada di tengah-tengah apapun, gelombang apapun Tuhan, karena kami di atas perahu-Mu Tuhan. Dan kami percaya tidak satu pun yang bisa dapat menenggelamkan kami Tuhan. Oh Bapa, karena Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah nahkodah kami, Engkaulah Tuhan gembala kami yang agung, dan kami takkan kekurangan apapun. Kami percaya kepada-Mu. Ku percaya Yesus Tuhan turut bekerja. Ku percaya Tuhan, amin, turut bekerja di dalam segala hal, amin Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu, yang percaya mengasihinya. Ku percaya Tuhan, Ku ada tengah-tengah kami. Percaya Tuhan, dalam segala hal Kau bekerja, memberikan kami kekuatan iman. Bekerja di dalam segala hal, pasti Kau memberikan keajaiban buat kami. Datangkan kebaikan, tinggal kami percaya dan tenang kepada-Mu Tuhan. Iya, mengasihinya. Katakan bersama-sama, Yesus Tuhanku, Kaulah penyelamat hidup kami. Tuhanku, Kau penyelamat hidupku. Kami percaya Tuhan, amin. Yesusku, Tuhanku, inilah seruan kami. Kau penolong hidupku. Yesus Tuhanku, Yesusku, Kau penyelamat hidup kami satu-satunya. Tak ada yang lain Bapa, amin. Penyelamat hidupku. Yesus Tuhanku, Kau penolong kami. Yesusku, amin Tuhan. Tuhanku, Kau penolong hidupku. Tetap ku percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Percaya Engkau turut bekerja dalam segala hal dalam hidup kami. Bekerja di dalam segala hal, kami percaya kepada-Mu untuk mendatangkan kebaikan
dan percaya padamu. Dia mengasihinya, bagi yang mengasihimu Tuhan, bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihi, bagi yang mengasihinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pujian kami. Terima kasih Engkau telah meneguhkan kami, Engkau telah melawat kami. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Kita dengar kembali firman Tuhan. Ya, saudara masih dalam satu tema. Saudara berseri tentang kedewasaan rohani, ya. Saudara, firman Tuhan kedewasaan rohani bagian yang ketiga, ya. Dibangun di atas Kristus, ya. Kita akan baca kembali dalam Kolose 1 ayat yang ke-28. Kolose 1 ayat yang ke-28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus, ya. Saudara, tujuan utama setiap pengikut Kristus adalah memiliki kehidupan yang sempurna, ya, atau kedewasaan rohani di dalam Kristus, ya. Saudara, inilah menjadi tujuan dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Saudara, bagaimana kita dapat memiliki kedewasaan rohani, ya, seperti Kristus, ya. Kalau yang pertama, saudara, bagian pertama adalah kita harus membangun, ya, persekutuan yang terus-menerus dengan Kristus, dengan firman Tuhan, ya. Semakin hari kita akan menjadi serupa dengan Dia, ya. Saudara, terus-menerus kita bangun hubungan dengan Kristus, ya, atau dengan firman Tuhan. Itulah langkah awal menuju pada kedewasaan rohani, ya. Yang kedua adalah berakar di dalam Kristus, ya. Berakar dalam Kristus itu adalah memiliki iman yang teguh kepada Kristus, ya. Saudara, ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita tidak menjadi seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu, ya. Apabila panas terik, maka benih yang tumbuh, ya, itu kemudian dia layu oleh karena panas terik karena ia tidak berakar, ya. Saudara, ini yang Tuhan ingatkan kepada kita, biarlah kita berakar di dalam Kristus, artinya memiliki iman yang teguh kepada Kristus, ya. Nah, yang ketiga bagian ini adalah dibangun di atas Kristus, ya. Kolose 2 ayat yang ke-7. Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur, ya. Saudara, apa yang dimaksud dengan dibangun di atas Dia, ya? Saudara, yang dimaksud itu adalah dasar atau fondasi kehidupan kekristenan itu adalah Kristus, ya. Itulah dasar fondasi kekristenan, ya. Saudara, dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, 1 Korintus yang ketiga ayat yang ke-11 mengatakan demikian. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus, ya. Jadi dibangun di atas Dia berarti
Saudara, Yesus itu sebagai fondasi atau dasar bangunan rohani kehidupan kekristenan. Ya, saudara, dialah fondasi atau dasar kehidupan kekristenan. Itulah Yesus Kristus. Ya, saudara, di dalam Kolose 1 ayat yang ke-27 itu mengatakan, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan Kristus di dalam hati saudara adalah harapan saudara satu-satunya akan kemuliaan. Ya, saudara, dialah harapan satu-satunya saudara akan kemuliaan, akan keselamatan. Saudara, ya, Rasul Petrus mengatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun di bawah kolong langit ini, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 juga mengatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus anaknya, ya saudara, dia beroleh kehidupan yang kekal. Ya, nah saudara, siapakah Kristus? Ya, apakah keutamaan Kristus? Ya, apakah dasar atau fondasi iman kekristenan kepada Kristus? Ya, itu dijelaskan di dalam Kolose, kembali di pasal yang sebelumnya dikatakan Rasul Paulus menulis tentang keutamaan Kristus. Ya, dikatakan di dalam Kolose 1 ayat yang ke-15, dikatakan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya, saudara, dalam Yohanes 1 ayat 18 katakan, tidak seorang pun yang dapat melihat Allah, namun anak Allah yang ada, yang di pangkuan Bapa atau yang ada bersama-sama dengan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, saudara, Filipus murid Yesus pernah bertanya, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Ya, kemudian Yesus berkata, saudara, telah sekian lama aku bersama dengan engkau Filipus. Ya, dikatakan, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa kepada kami? Ya, tidak tahukah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Ya, saudara, Allah yang tidak nampak dapat terlihat dalam kehidupan Yesus selama ia berada di muka bumi ini, yaitulah Allah Bapa. Ya, yang tidak nampak dapat dinyatakan dalam kehidupan Yesus anaknya yang tunggal. Ya, dia adalah juga anak Allah. Ya, Allah yang telah turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia untuk menyatakan Bapa. Ya, saudara, sifat Allah yang terutama adalah kasih. Ya, bagaimana Yesus dikenal sebagai sahabat orang-orang berdosa. Tatkala orang-orang berdosa ingin dihakimi, namun Yesus, ya, sebagai sahabat orang berdosa, dan Tuhan berkata, ya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, Tuhan itu menebus dosa saudara dan saya. Dia mengampuni segala dosa saudara dan saya. Ya, saudara, yang kedua adalah dia yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Dikatakan lebih utama dari segala yang diciptakan. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-1 dan ke-2 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Ya, saudara, dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Ya, dia bukan hanya ada pada saat dia dilahirkan di kota Bethlehem, tetapi saudara, dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Ya, karena memang Yesus itu adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia, turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia, dengan satu tujuan, bahwa dia datang untuk menebus segala dosa manusia. Ya, saudara, inilah tujuan utamanya, agar saudara dan saya mendapat pengampunan dosa dan diselamatkan. Ya, hal yang ketiga dikatakan bahwa dia adalah pencipta. Di dalam ayat yang ke-16 dari Kolose 1 dikatakan, saudara, karena dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Saudara,
Dia adalah pencipta, dia bukan ciptaan, tetapi dia adalah pencipta. Saudara, dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, di ayat yang ke-14 juga dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dialah Immanuel, Allah yang menyertai saudara dan saya. Ya, saudara, ini yang firman Tuhan katakan, dia adalah pencipta, bukan ciptaan. Ya, dia adalah Allah yang telah turun ke dalam dunia, merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba, saudara, dan taat sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan setelah Yesus menyelesaikan pekerjaan penebusan, maka dia bangkit, kemudian naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa di surga, di tempat di mana sebelumnya ia berada. Ya, nah saudara, hal yang ketiga, hal yang keempat, ya, dikatakan bahwa dalam Kolose 1 ayat yang ke-18, dia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ya, saudara, apa yang dimaksud Kristus sebagai kepala? Dia yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dikatakan ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dari segala sesuatu. Ya, dalam 1 Korintus 15 ayat 22 dan 23 mengatakan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ya, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah yang sulung, ya, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ya, saudara, yang kelima, dikatakan dia mengadakan pendamaian oleh darahnya. Ya, dikatakan di ayat yang ke-20, dan oleh dia ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah Yesus. Ya, nah saudara, oleh darah salib Kristus manusia mendapatkan pengampunan dosa, diperdamaikan dengan Allah Bapa di surga oleh karena pengorbanannya di kayu salib, supaya saudara dan saya tujuannya adalah diselamatkan. Ya, saudara, itulah tujuan utama Rasul Paulus menjelaskan siapakah Kristus atau keutamaan Kristus. Ya, saudara, agar kehidupan mereka, saudara, di ayat yang ke-23 mengatakan, supaya mereka bertekun dalam iman, teguh dan tidak bergoncang, dan tidak bergeser dari pengharapan Injil. Ya, saudara, inilah yang Tuhan Yesus, ya, firman Tuhan ingatkan kepada kita, supaya kita dibangun di atas dia. Ya, saudara, dialah fondasi kehidupan kekristenan, dan dialah dasar yang teguh. Ya, saudara, kalau kita berada dalam dia, maka saudara, ya, kita tidak tergoncangkan. Ya, nah saudara, berikutnya kita dapat melihat mutu dari hasil pekerjaan seseorang. Ya, kemudian dikatakan dibangun di atas dia. Dasarnya adalah Kristus. Namun ada dua jenis orang yang membangun di atas dasar itu. Ada orang yang membangun di atas dasar Kristus, yaitu dengan emas, perak, dan batu permata. Ya, dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Ya, kita akan baca 1 Korintus 3 ayat yang ke-12. Dikatakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, atau dengan kayu, rumput kering, atau jerami. Ya, saudara, ada orang yang membangun di atas dasar Kristus. Ya, saudara, dengan emas, perak, dan batu permata. Ya, inilah orang-orang yang tahan uji. Yang kedua, orang yang membangun di atas dasar Kristus, yaitu dengan kayu, rumput kering, dan jerami. Ya, itulah orang yang tidak tahan uji. Dikatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 13, dikatakan bahwa sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena akan diuji oleh api. Ya, saudara, kapan hasil pekerjaan seorang akan diuji? Saudara, di dalam ayat yang ke-13 dikatakan bahwa pada hari Tuhan, yaitu
yaitu saat Tuhan Yesus datang kembali untuk menghakimi setiap orang yang percaya, ya. Nah, saudara, kalau bangunan rohani yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah, ya. Dikatakan jika pekerjaan seorang dibangun tahan uji, ia mendapat upah, ya. 1 Korintus 3 ayat yang ke-14. Jika pekerjaannya terbakar, ayat yang ke-15, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api, ya. Nah, saudara, kalau bangunan rohani yang dibangun seorang tahan uji, ia mendapat upah, yaitu reward, penghargaan. Ini adalah gambaran orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan dengan motivasi yang murni, ya saudara, seperti emas yang dimurnikan dengan api, semakin lama semakin murni. Sebaliknya, kalau bangunan rohani yang dibangun seseorang tidak tahan uji, ia akan terbakar dan mengalami kerugian, ya. Nah, ini adalah gambaran orang yang membangun pekerjaan Tuhan, saudara, yang melayani Tuhan, saudara, dengan motivasi yang tidak murni, ya saudara. Dikatakan yaitu untuk kebanggaan diri sendiri, untuk ambisi pribadi, saudara, dan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, saudara, pada hari penghakiman mereka tentu tidak mendapat upah atau reward daripada Tuhan, melainkan rasa malu, saudara. Kenapa? Ya, karena semua hasil pekerjaan atau pelayanannya tidak diperhitungkan Tuhan atau habis terbakar walau mereka akhirnya selamat, ya saudara. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 18 mengatakan, sebab bukan orang yang memuji diri sendiri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Sebaliknya, bagi mereka yang tahan uji akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia, ya. Inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup saudara, dan kita terus, saudara, dibangun di atas Dia. Dia adalah dasar yang teguh, saudara, ya. Dialah fondasi kehidupan kita. Kita mengenal Yesus Kristus Tuhan kita yang begitu dahsyat dan luar biasa, gambar Allah yang tidak kelihatan. Dialah yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, dan dikatakan bahwa Dia adalah pencipta, ya saudara, segala alam semesta. Dia adalah Tuhan dan Allah kita, ya saudara. Dia adalah penebus dosa saudara dan saya. Saudara, inilah keyakinan iman kekristenan, dan saudara tidak boleh goyah. Dan bagaimana kita membangun terus kehidupan iman kita kepada Kristus, saudara, bukan dengan dasar kayu, rumput kering dan jerami yang mudah terbakar, yang tidak tahan uji. Oleh karena apa? Oleh karena saudara didasari dengan motivasi yang tidak murni di dalam melayani Tuhan, untuk kepentingan diri sendiri, untuk ambisi pribadi, sehingga saudara semua hasil pekerjaannya, pelayanannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan atau hangus terbakar. Tetapi biarlah kita melayani Tuhan dengan motivasi yang murni, segala sesuatu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya nama Yesus saja yang ditinggikan. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kita nyanyikan, biarku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Biarku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biarku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu saja Tuhan
layak dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Semua adalah bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami memiliki motivasi yang murni di dalam kami mengiring Tuhan, melayani Tuhan, hidup mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Biarlah kami memiliki motivasi yang murni karena kami mengasihi Tuhan. Saudara, biarlah hidup kita dibangun di atas dasar yang teguh, yaitu Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Keselamatan tidak ada dalam siapapun juga, kecuali hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena dialah satu-satunya Juru Selamat manusia, pendamaian bagi dosa saudara dan saya, sehingga saudara dan saya mendapat pengampunan dosa, sehingga kita diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah dan kasih setia Tuhan. Saat ini yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu, sembuhkan dia Tuhan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, sakit penyakit disembuhkan, dosa diampuni, sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan dalam masalah ekonomi, dalam masalah rumah tangga, pekerjaan, usaha, Tuhan yang tolong dan Tuhan pulihkan hidup kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kalau ada dosa yang menjadi penghalang, penghambat, Tuhan, tangan Tuhan bekerja dalam hidup kami. Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mau bertobat dan kami mau kembali kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati bangsa kami, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga, khususnya dalam menghadapi masa ke depan pemilu, supaya bangsa kami tetap dalam keadaan aman, keamanan yang kondusif ya Tuhan. Tetap bersatu ya Tuhan, dijauhkan dari perpecahan, dijauhkan dari segala ambisi dan kepentingan pribadi, melainkan untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, mengutamakan persatuan dan kesatuan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri mesbah doa pagi ini dengan menerima berkat yang daripada-Mu. Terima kasih. Saudara yang terkasih, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.